Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quran, kita berjumpa lagi pada video kali ini. Kita akan membahas ayat yang terakhir ya. Ayat yang keberapa? Ketujuh. Ayat ketujuh kita akan baca dulu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ini agak panjang ya. Biasanya kalau nafalnya tidak panjang ini akan terputus itu. Kalau sanad yang saya ambil ya, karena berpendapat bahwa Al-Fatihah itu mulai basmalah ya. Jadi ini ayat 7 gitu, secara sempurna, secara seluruhnya gitu. Jadi kalau saya belajar sama Syekh itu harus dibaca secara menyambung gitu. Nah, selanjutnya kesalahan yang sering terjadi, yang pertama ini masih sama ya, sod ini sama ya. Sodnya, say-nya, ingat-ingat ya, say. Nah, itu biasanya dibaca si. Berarti sin kecil atau she itu lahan ya. Tidak si, tidak she. Tetapi apa? Say. Nah, itu namanya huruf shad yang mempunyai sifat dominan isti'la, huruf tebal. Lalu yang kedua, shad masih sui ya. Monyong, jangan monyong. Sui, jangan seperti itu. Yang ketiga, ro-nya kepanjangan. Ini sama yang ke ayat sebelumnya ya. Ro-nya lebih dari 2 ketukan atau 2 harokat ya. Selanjutnya yang keempat ya, siroto ya. To juga ada yang pernah saya dengar ya, sirotol ladina, ada hamesnya. Ini bukan sifat salah satunya sifat yang dipunyai to ini enggak ada hames ya. Ya. Selain hames ya, lawan dari hames itu jahar ya. Jadi lawannya hames berarti jahar. Jangan sampai sirotol ladhi, tidak ya. Tetapi sirotol ladhi, to jelas ya. Ini juga sama sifatnya seperti shad ya, punya isti'la ya. Punya dia itu termasuk huruf yang tebal gitu. Benar-benar huruf yang harus tegas gitu. To gitu. Selanjutnya yang kelima, siratal ladzi. Nah, ini sering kesalahan yang terjadi. Jadi z atau ji, alaji atau alazi. Ini sangat fatal sekali. Bukan alazi ya. Bukan alazi, tetapi aladzi. Lidahnya ini ya dikeluarin. Nah, kalau tidak keluar pasti alazi ya, alazina pasti gitu. Karena apa? Mahrojnya tidak pas gitu. Selanjutnya yang ke berapa ini? Yang keenam ya. Yang keenam adalah lafal an'amta. Yang pertama ana ya, ana amta. Ana ada ne-nya ya. Nun ini bukan huruf qalqalah. Jadi jangan sampai dipantulin. Tidak boleh ana amta. Kadang meskipun tidak terasa itu ada sedikit ya, meskipun sedikit nggak boleh. Ana amta, tetapi an'amta. Oke. Yang ketujuh, bunyi nun ya, suaranya terlalu terpotong. An'amta. Ini berarti sifat apa? Syiddah. Suara terpotong atau tertekan. Padahal nun adalah sifatnya apa? Tawasud, sedang ya. Lin umar ya, lam, nun, ain, mim, ro itu ya suaranya itu sedang, tidak terpotong banget dan tidak terlepas banget. Jadi ada kayak
ada an-nya sedikit, tetapi sedikit sekali ya. Jangan sampai an dengung juga enggak gitu. Tetapi an seperti itu. An'amta ya, sedikit aja. Ya. Karena apa? Sifat tawasud, sedang. Sekarang yang ke-8 ya. Yang ke-8 amta, ainnya jangan amta. Kalau amta berarti ainnya jadi hamzah. Tetapi jelas apa? Ain ya. Amta. Amta ya, ain tengah tenggorokan. Selanjutnya yang ke-9 mimnya juga dipantulkan. An'amta, ada nya dikit ya. An'amta. Nah, itu tidak boleh karena bukan qalqalah. Selanjutnya yang ke-10 ya. Amnya dibaca syiddah ya, tidak tawasud. Am ya. Am seperti nun ini sama ya. Lin Umar ya. Ya. Ini temennya nun ya, sifatnya sedang ya, tawasud, suara tidak terpotong dan juga tidak terlepas ya. Ta ya. Jangan amta. Jangan langsung gitu ya. Tetapi ada sedikit ya. An'amta gitu. Tapi langsung ta gitu. Cepat ya. Sangat cepat sekali. Sehingga sifatnya emang tawasud, tengah-tengah. Selanjutnya yang ke-11 tanya di ayun. An'amta alaihim. Ini bukan mat, tetapi satu ketukan ya, satu harokat. Selanjutnya alaihim ya. Yang ke-12 alaihim, a jadi a. Alaihim. An'amta alaihim, a. Kalau a berarti hamzah ya, harus jelas ya, ainnya alai gitu. Selanjutnya yang ke-13 ya, lai ya, jangan lai, alaihim, alai ini imalah ya, ini harus jelas i-nya, jangan sampai imalah miring ke e ya. Yang ke-14 alaihim, ini bukan mat tetapi bacaan lin ya, bacaan lentur saja. Alaihim bukan alaihim. Nah, kalau seperti itu ya di ayun berarti apa? Ada matnya gitu. Itu bukan mat lin tetapi bacaan hanya lin saja atau lain ya, bacaan lentur. Selanjutnya alaihim an'amta alaihim him. Nah, ada imalahnya, jelas i. Alaihi him ya, ada i-nya jelas. Selanjutnya yang ke-16 gha ya, gha dibaca go ya, goiril. Nah, bukan go tetapi ghoi ya. Ini makronya dari tenggorokan tetapi yang ujung ya. Jadi tenggorokan kita itu ada 3 ya, pangkal, tengah sama ujung. Ujung yang deketan sama pangkal lisan ya. Ini saudaranya kha ya. Nah, kalau yang suka berdahak itu ya, ini pasti sangat fasih sekali ya, kha ya. Gha pun sama ya. Gha ini temennya, makrotnya sama dengan kha. Gha bukan go ya. Ghoi gitu. Ghoi ya, bukan go ya. Ingat jangan goiri ya. Selanjutnya yang ke-17 ghoi, lagi-lagi imalah, jangan ghoiril. Ghoi jangan ada e-nya. Jelas ghoi. Ini lin ya, jangan panjang juga. Ghoiri. Langsung lentur sudah selesai, langsung ke ri. Ghoiri.
gitu. Langsung selanjutnya ya, yang ke-18 ya. Di panjangan goi ya, di ayun ya. Jadi mat itu kesalahan yang ke-18. Sekarang yang ke-19 mal ini masih huruf ghain yang sukun ya. Ada yang dipantulkan mage. Ini bukan mage, bukan kolkolah ya. Ingat-ingat, ghain bukan mage dubi, tetapi mal. Kenapa ada mal? Itu punya apa? Sifat rokoah, suara terlepas. Jangan jangan seperti itu juga. Jangan terpotong juga. Mal ya. Ada suara terlepas mal. Nah, tetapi jangan sampai apa? Mantul. Selanjutnya yang ke-20 ya. Ghain dibaca mak. Jadi kaf, seperti kaf gitu. Ghairil makdubi. Ya, kalau itu kaf makdubi, tetapi mal. Nah, selanjutnya yang ke-21. Du ya. Du ini huruf yang paling sulit ya. Ini huruf yang paling tersulit. Ya. Jangan sampai cara pelafalannya ya. Jadi du ya. Makdubi. Jadi huruf dal ya. Tetapi apa? Du ya, huruf dot ini makhrajnya sisi ini ya, sisi lidah bertemu dengan geraham atas didorong ya, dorongnya itu menjadi sifat istitolah, suara memanjang. Du. Kenapa monyong? Ada domahnya ya. Du. Nah, itu huruf dode. Selanjutnya yang ke-22 ya. Alaihim ya. Alaihim ini sama dengan alaihim sebelumnya ya. Lihat kesalahan yang sering terjadi di poin 11, 12, 13 dan 14 alaihim. Selanjutnya yang ke-23 wala ya. Wa jangan sampai ditebalkan, jangan wala, jangan wa. Nah, ini sering juga ya. Wa-nya dibaca wa ya. Jangan wala dhalin, tetapi wa, monyong wa, karena makhrajnya dari sini. Makhraj waw itu ya, dua bibir membentuk bulatan seperti ini. Wa ya, monyong ditarik ya. Wala bukan wa ya. Ingat-ingat kesalahan fatal ketika wa kita tebalkan. Harusnya apa? Monyong wala gitu. Selanjutnya yang ke-24 walat ya, ini walat. Ini banyak sekali saya dengar ya. Walat ini huruf dode ya, mempunyai sifat apa? Istitolah, suara selain dia itu punya rohwah juga, tetapi ada sifat spesial, dia adalah istitolah, suara memanjang. Walau kenapa? Karena tadi ya, makhrajnya dari sisi lidah kanan atau kiri ya, bertemu dengan geraham gigi atas kita, boleh kanan boleh kiri, kita dorong ke depan ya. Jadi walau seperti itu. Walau tidak boleh walat karena bukan sifatnya syiddah. Jangan sampai terpotong suaranya ya. Jangan walat dolin, walat ya, hati-hati, bukan syiddah. Selanjutnya yang ke-25 do dibaca do apa? Walat do ya. Ini ada juga ya yang membaca walat dolin. Walat dolin, bukan dolin, tetapi do. Walau do ya, do bukan do. Selanjutnya yang ke-26 do ini namanya mat apa? Mat tobi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid menjadi mat lazim ya. Mat lazim musaqal kilmi di sini ya. Mat lazim musaqal kilmi. Dibaca berapa? Dibaca 6 ketukan. Lazim itu harus ya. Harus sampai 6.
Kalau tidak sampai 6 itu lahan. Jangan sampai walau dolin, do baru 2 atau bahkan 4 lah ya. Itu belum cukup. Ini bukan mat aril sukun ya, yang boleh milih ya. Lazim itu harus sampai berapa? 6 ketukan atau 6 harokat. Walau dol, donya panjangnya sampai sempurna 6, baru neken ke huruf lam ya, karena lamnya apa? Bertasydid. Oke, selanjutnya lahan yang ke-27, dolin, lamnya tidak ditekan. Ini ada juga yang seperti itu. Walau dolin, seharusnya apa? Walau dol, ada l-nya apa namanya? Langsung neken, do-nya neken ke lam. Kenapa? Karena lamnya bertasydid. Harus ada nabernya ya. Harus ada nabernya, ada suara tekanan di huruf lamnya. Saya ulang lagi. Walau dol. Nah, seperti itu baru lin ya. Neken baru turun lin. Selanjutnya yang ke-28, li, tipis, jangan sampai walau dolin lin ya. Jangan ada suara miring atau condong ke e ya. I jelas i ya, harus jelas i. Oke, saya ulangi lagi. Walau dolin in. Oke. Yang panjangnya ini boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Mat apa tapi yang sering kita sampaikan ya. Mat arid apa? Li sukun. Oke, ini teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya 7 ayat dari Al-Fatihah ya. Kesalahan-kesalahan ini yang sering saya dengarkan ya dari murid-murid saya atau mungkin bahkan imam-imam yang ada di masjid ya atau di musola. Ini saya rangkum gitu. Nah, jadi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita ya. Mulai sekarang, kalau andai kan teman-teman masih ada lahan-lahan seperti itu, mulai sekarang mohon dikoreksi ya. Dan dilatih tiap hari di rumah. Ya. Mungkin kita kelamannya di mana? Contohnya shod. Ya. Dulu kalau di kampung ya dulu saya ngajinya di kampung waktu itu ya masih kecil itu, emang ngajarnya seperti ini, so ya, so atau si gitu, monyong. Ketika saya ngaji sama syekh saya disalahin. Kenapa? Mahramnya bukan dari syafatain, ya, bukan dari syafatain, tetapi dari apa? Dari lisan, ya, dari lisan. Jadi tidak perlu dimonyongin meskipun dia adalah huruf yang tebal, bukan si tetapi si seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangannya itu dari saya ya. Kalau ada kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.